Halo pemirsa, selamat datang di Indoposko Channel. Kali ini kita ada di rubrik Ngaco, Ngobrol ala Indoposko. Nah, hari ini kita akan membahas tentang 5 abad Jakarta. Seperti kita ketahui bahwa pada 22 Juni tahun hampir 500 tahun yang lalu, Jakarta masih berbentuk Sunda Kelapa yang dikuasai oleh Portugis. Kemudian datanglah Fatahillah dari Kerajaan Demak, Cirebon, masuk ke Jakarta mengalahkan Portugis, lalu dikuasai oleh pasukan Fatahillah dan dia mengganti Sunda Kelapa itu menjadi Jayakarta atau kota kemenangan. Nah, tanggal itulah yang ditetapkan sebagai Hari Jadi Jakarta, yang kemudian hampir 499 tahun kemudian atau hari ini Jakarta akan bersiap memperingati 500 tahun ulang tahunnya atau 5 abad. Jakarta yang dulu hanya berupa pelabuhan Sunda Kelapa kecil dengan gedung-gedung kecil milik Portugis dan Belanda, kini sudah berubah total menjadi kota megapolitan, kota modern, kota dengan penuh kesibukan dengan berbagai aktivitasnya. Nah, momentum inilah yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan momentum 5 abad ini sebagai sebuah peringatan, tidak hanya sekedar peringatan sejarah atau masa lalu, tetapi juga sebuah momentum untuk melangkah ke depan bagaimana Jakarta ini akan bertransformasi menjadi sebuah kota global, namun tidak melupakan budaya-budaya lokalnya. Nah, hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu staf khusus Gubernur Bidang Komunikasi Bapak Syahril Raul Hakim. Selamat datang Pak. Beliau biasa kita sapa Pak Ciko ya Pak ya. Beliau adalah staf komunikasi gubernur yang ya cukup dekat dengan wartawan, beliau juga komunikatif. Ya, jadi saya kira kita menganggap bahwa beliau adalah sosok yang tepat ya Pak untuk kita bincang-bincang aja Pak nanti kita. Nah, kita ditemani oleh host kita, adik saya Rosmaya yang akan turut kita berbincang-bincang tentang bagaimana Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan acara penting ya Pak, 5 abad Jakarta. Mungkin yang pertama, yang pertanyaan paling klasik ya Pak ya, bagaimana nih Pak tujuan utama atau niat awal dari pemerintah DKI mempersiapkan acara 500 tahun ini kok sedemikian penting dan tujuannya apa yang sebenarnya yang dicapai? Sebenarnya pertama 500 tahun Jakarta atau 5 abad Jakarta ini kan kita tahu nggak datang setiap tahun artinya ya. Per abad itu datangnya per 100 tahun dan kebetulan Bapak Gubernur Pramono Anung dan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno ini cukup beruntung mendapatkan momentum ini dan kami juga yang turut membantu beliau-beliau dalam menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta juga cukup merasa honored atau bangga, terhormat dan beruntung untuk bisa berada di sini ketika itu terjadi. Dan sebenarnya ini bukan hanya masalah di tahun depan, di 2027, di mana 5 abad itu akan menjadi kenyataan, tetapi rangkaian ini kan tentunya selama 5 tahun Bapak Gubernur Pramono Anung menjabat. Bahwa kita akan berada menjadi bagian dari 5 abad itu. Artinya apa? Tentunya harus ada perubahan yang nyata. Nah, perubahan yang nyata ini utamanya nomor satu harus dirasakan oleh masyarakat. Ya nggak bisa juga sifatnya hanya visual, sifatnya hanya seremoni, tetapi juga semua pembangunan-pembangunan ini tentunya harus pembangunan yang betul-betul berdampak pada masyarakat. Kuncinya itu aja sih. Jadi tidak melulu terkait dengan seremoni. Bahkan di tahun ini bahasa ulang tahun Jakarta ke-499 itu lebih ke road to 5 centuries. Jadi ini adalah jalan menuju 5 abad. Jadi bukan 499 yang kita kedepankan, bahwa ini udah jalan menuju 5 abad. Bahkan nanti tentunya di 2028 misalnya setelah 2027 itu 5 abad, ya ini adalah 5 abad Jakarta. Ya Jakarta 5 abad nih, ya kan 5 abad lebih 1 tahun, 5 abad lebih 2 tahun, artinya untuk mencapai century berikutnya misalnya. Kan gitu. Nah, jadi seremoni-seremoninya nanti juga kita nggak bisa melihat dari sisi seremoninya aja. Tapi kita harus melihat secara keseluruhan bahwa pembangunan-pembangunan apa sih yang kemudian bisa kita banggakan di 5 abad ini. Misalnya ya di masa awal Bapak Gubernur
menjabat, beliau selalu mengatakan, bahkan dari masa kampanye beliau selalu mengatakan bahwa Jakarta harus dibangun dari bawah. Dari bawah itu dari mana? Dari SDM-nya, dari masyarakatnya, dari masyarakat yang masih tertinggal misalnya supaya sudah tidak tertinggal lagi. Yang prasejahtera menjadi sejahtera, ya kan? Yang kemudian belum terdidik menjadi terdidik. Ya. Makanya utamanya pertama adalah meningkatkan jumlah penerima manfaat KJP. Ketika beliau menjabat nih baru 2 minggu setelah dilantik, itu dari 500.000 sekian menjadi 707.000 penerima di tahun 2025 waktu kemarin. Iya kan? Jadi dalam waktu 2 minggu naik tuh jumlah penerima manfaat sampai 200.000. Ya kan? Jadi 700.000 penerima manfaat KJP. Terus kemudian apalagi sih? Karena kita tahu ada keterbatasan tempat duduk misalnya di sekolah-sekolah negeri. Ada sebagian wilayah yang nggak ada sekolah negerinya. Harus ada sekolah swasta yang gratis, kata beliau. Ya, jadi akhirnya di tahun 2025 ada 40 kerjasama dengan sekolah swasta untuk kemudian sekolah swasta itu dibiayai oleh pemerintah, tapi tidak memungut biaya bagi peserta didiknya. SD, SMP, SMA, bahkan sampai SLB juga. Dan di tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 103. Jadi dari 103 udah ada sekolah swasta gratis. Di penerimaan murid baru kemarin udah 103 jumlahnya. Dan ini tadi membangun Jakarta dari bawah. Tapi selain itu apalagi sih? Tentunya kita bicara Jakarta, kita bicara kota metropolitan, kita bicara infrastruktur, kita bicara estetika, kita bicara udara bersih, kita bicara penghijauan. Nah ini semua harus dijalankan simultaneously atau secara bersamaan. Nggak bisa juga cuma yang ini doang kita fokus ya kan. Infrastruktur apa? LRT, MRT, kita tahu pembangunannya kita kebut ya kan, dukuh atas ya kan, yang kita tahu sekarang udah menjadi sentra dari semua moda transportasi ya di era Bapak Gubernur Pramono Anung. Kita tahu atau bahkan banyak yang nggak tahu sekarang itu sedang dibangun konektivitas di bawah bundaran HI. Jadi dari tahun depan, insya Allah di ulang tahun Jakarta tahun depan di 5 abad itu yang dari Hotel Mandarin, dari Hotel Pullman itu bisa nyebrang ke Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Hotel Grand Hyatt maupun Kempinski tidak lewat atas lagi, dari bawah. Nah ini sekarang sedang ada pembangunan itu. Sudah mulai. Jadi terhubung juga dengan MRT. Ya seperti kita ke kota-kota besar di dunia lain lah. Nah, kita bicara terkait dengan program-program Pagup, apalagi sebuah kota metropolitan yang hingar-bingar, yang kemudian syarat dengan kendaraan bermotor, polusi dan lain-lain, perlu juga ruang-ruang terbuka hijau yang berkualitas, bukan ngasal. Jadi makanya ada revitalisasi taman-taman. Ada Taman Bendera Pusaka yang dari dulu dikenal sebagai Taman Langsat misalnya. Sekarang 3 taman dijadiin satu, Taman Lauser, Bendera Pusaka, Ayodhya dijadikan satu. Yang kemudian ada juga patung dari Ibu Fatmawati di situ, ya kan? Dan kita bersihkan yang tadinya ada pasar burung, pasar buah di pinggiran itu yang selama ini masyarakat nggak tahu bahwa di balik itu semua ada taman yang begitu indah. Kita hadirkan, ya kan, banyak taman direvitalisasi untuk kemudian apa? Dibuka 24 jam dari atau yang dibuka minimal tadinya dari jam 5 atau jam 6 sore udah nggak tutup, dibuka sampai jam 10. Ya, kenapa? Karena memang ruang-ruang seperti ini, ruang aktivitas warga di kota yang begitu sibuk, kota yang begitu vibran, ini perlu diberikan untuk warga-warga di sekitar lingkungannya. Ya, jangan sampai warga itu kalau mau mencari hiburan itu harus berbayar semuanya. Ya, itu kan maksudnya kan, karena kita harus menyediakan itu dan itu dilakukan. Nah, kita tahu pembangunan tadi infrastruktur, kita tahu rute-rute transportasi misalnya juga udah diperluas, diperpanjang bahkan dari wilayah-wilayah di luar Jakarta untuk bisa nyampe ke Jakarta menggunakan Trans Jabodetabek. Ya. Nah, tadi kan kita bicarakan sebelum podcast ya, ya kan. Kok kenapa yang dari daerah lain juga dapat subsidinya? Ya nggak apa-apa. Artinya apa? Karena kita harus akui bahwa Jakarta ini juga bukan dibangun oleh warga Jakarta aja, tapi dibangun juga geliatnya termasuk pemasukan ekonominya dari kegiatan warga-warga di luar Jakarta yang datang setiap pagi dan kemudian pulang lagi di sore hari. Ya, mereka turut membangun Jakarta. Itulah yang selalu disampaikan oleh Bapak Gubernur. Jadi Jakarta sebagai ibu kota hari ini, atau kalaupun nanti ke depannya hanya sebagai bukan lagi ibu kota tapi tetap sebagai kota terbesar di bidang perekonomian misalnya, tentunya harus juga menjadi kota yang welcome bagi semua. Karena kita harus tahu Jakarta ini nggak dibangun oleh orang Jakarta aja. Jakarta dibangun juga oleh orang
Depok, Bekasi, Tangerang yang kemudian bekerja di pagi sampai sore hari di Jakarta untuk menghidupkan roda ekonomi kita. Ini Pak, ini masih 5 abad Jakarta nih. Siap. 5 abad itu kan kalau ibaratnya itu udah tua lah ya, salah satu Lumayan. tua ya. Jadi kita udah menjadi kota yang kota terbesar lah di Indonesia dengan berbagai kompleksitasnya. Tapi harus diakui Pak, pasti nanti akan ada masalah Pak. Semakin besar sebuah kota, semakin banyak ketertarikan dalam hal ekonomi. Tentu pendatang akan terus datang Pak. Betul. Nah masalahnya adalah sekarang adalah salah satu permasalahan Jakarta adalah pendatang Pak. Pendatang yang bukan ber-KTP DKI, tetapi harus mau tidak mau harus diurus oleh Pemprov DKI. Nah itu bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita bicara urbanisasi ke Jakarta ini kan udah terjadi puluhan tahun. Ya. Tapi kalau mau jujur dan kalau kita mau jeli, mau melihat bagaimana sih perkembangannya, apakah makin banyak yang datang ke Jakarta dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Jadi sejak 5 tahun terakhir kalau nggak salah, pendatang itu bahkan habis mudik Lebaran misalnya. Nggak seperti dari tahun sebelumnya. Dari tahun ke tahun itu menurun jumlahnya. Kenapa? Karena kalau kita mau jujur, Jakarta, Indonesia ini kan juga sebenarnya yang membangun bukan cuma Jakarta aja. Yang ada geliat pembangunannya, ada kegiatan ekonominya, daerah lain juga ada, dan sehingga juga banyak yang kemudian memilih untuk tinggal di daerahnya karena banyak pekerjaan. Misalnya, pabrik-pabrik kan udah nggak ada lagi di Jakarta. Ya, lebih banyak pabrik di wilayah di luaran Jakarta. Itu satu. Yang kedua, bahwa kemudian banyak juga yang sudah mendengar cerita dan kisah dari saudara, sanak keluarga, atau sahabat-sahabatnya yang merantau ke Jakarta, kemudian berkeluh kesah bahwa nggak segampang itu loh bersaing di Jakarta gitu. Tapi itu real, itu yang terjadi. Tetapi tetap tentunya Jakarta selalu akan menjadi magnet. Artinya tetap bertambah setiap tahunnya walaupun jumlahnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi tadi yang dikatakan kita sepakat, dan Pak Gubernur ini kan selama pemerintahannya dia selalu memastikan bahwa nggak akan ada tuh operasi justisi. Dia bilang, kenapa? Saya sendiri bisa jadi gubernur karena saya mengadu nasib ke Jakarta. Urbanisasi. Karena gue ngadu nasib nih, ya kan. Saya lulus dari ITB, ya kan. Saya nggak pulang kampung ke Kediri. Ya, saya datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Alhamdulillah. Berempati. Bahwa secara jujur harus kita katakan, Jakarta ini kan nggak dibangun oleh satu suku, satu etnis saja, ya kan. Banyak suku yang sudah berbaur di sini, yang Jakarta juga. Dan inilah Jakarta yang begitu beragam. Tetapi tadi, bahwa mereka di sini kemudian kita urus, tapi kan tentunya sambil itu menjadi pengalaman bagi mereka yang kemudian enggak, tapi kan menjadi pengalaman yang kemudian yang tadi menceritakan ke sanak keluarga di kampung, akhirnya membuat mereka, oh iya kalau ke Jakarta emang harus siap dulu nih, ya kan. Artinya begini Pak, artinya kan mau pemerintah DKI itu kan pertama harus melindungi warganya. Betul. Terutama anak muda lah ya. Anak muda kan harus menjadi salah satu fokus perhatiannya. Betul. Bagaimana anak muda ini bisa survive di Jakarta, tidak tergerus oleh para pendatang. Nah, itu bagaimana Pemprov DKI itu nanti merawat ya Gen Z kita ini supaya mereka itu bisa berkembang secara maksimal di Yang pertama pendidikan. Pastinya. Itu makanya Pak Gubernur di awal selalu mengedepankan bahwa nomor satu itu pendidikan. Dia juga mengatakan bahwa beliau bisa menjadi seperti sekarang itu karena pendidikan. Makanya beasiswa itu menjadi hal yang sangat penting di mata Bapak Gubernur Pramono Anung. Misal KJP, ya kan. Kalau udah kuliah ada KJMU yang jumlahnya selalu meningkat. Sekarang totalnya hampir sekitar 17.000 penerima manfaat KJMU. Bahkan tahun depan akan ada yang namanya LPDP versi Jakarta. Ya, kita kerjasama dengan LPDP untuk memformulasikan beasiswa untuk mahasiswa ke luar negeri. S1 ke S2? Iya kan, kebanyakan mungkin S2, ya dimulai dari S2. Oh, S2 ke S3? Ya, mulai dari S2, tapi dimulai dulu akan disisihkan anggaran sekitar 100 miliar untuk kemudian bisa mengirim antara 50 sampai 75 mahasiswa dari Jakarta. Yang diutamakan tentu dari masyarakat yang kurang mampu, dan juga ada kuota khusus untuk anak Betawi kemarin disampaikan oleh Bapak Gubernur ya. Tadi warga lokal tadi jangan sampai tergerus. Artinya kita second class citizen kan para pendatang, tetapi tentunya kita utamakan memang yang asli warga Jakarta ya, tanpa
membedakan suku dan etnis lah tentunya. Menjadi perhatian, bahkan kalau kita mau jujur sekarang Pak Gubernur ini kan menuju 5 abad ini menyiapkan tim khusus gitu ya, kepanitiaan untuk 5 abad yang membuat logo, branding, termasuk juga kegiatan-kegiatan seremonialnya. Ini melibatkan kebanyakan dari generasi muda. Ya, di tim Pak Gubernur sendiri misalnya di staf khusus bidang pemuda olahraga ada namanya Diki Sumarno yang juga baru saja menyelesaikan periodenya sebagai ketua umum The Jack atau Jakmania. Ya kan dia seorang tokoh muda yang bergerak di bidang sportstainment dan juga tadi ketua tim supporternya Persija itu juga dilibatkan menjadi tim di kantor gubernur, dan juga ada Pasming Base kalau pernah dengar Ahmad Dekatama itu yang Velocity itu loh. Itu termasuk di tim kami, tim saya justru, tim komunikasi lah. Ya. Dia yang paham ya anak muda nih. Mestinya paham nih. Saya izin bertanya juga nih Pak, ya kebetulan saya selaku Gen Z juga nih Pak, ya izin ya Pak Kolber saya tanya juga ya. Nah, di era sekarang ini kan saya selaku Gen Z nih yang tinggal di Jakarta juga, saya ngelihat beberapa teman-teman saya yang juga Gen Z nih yang sepantaran, mereka tuh lebih tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang viral atau hidden gem nih di Jakarta dibandingkan untuk mengunjungi monumen nasional ataupun tempat yang mengenalkan budaya Betawi nih ya Pak. Nah, menurut Bapak itu tantangannya ada di Gen Z-nya sendiri atau dari strategi komunikasinya nih Pak? Sebenarnya nggak apa-apa juga, ya kan? Saya juga punya anak-anak di generasi itu ya, usianya rentang dari 28 tahun sampai kecil anak-anak saya. Jadi lebih senang ke tempat-tempat hidden gem tadi kan, mungkin ke tempat-tempat yang lagi tren, yang macanya lagi ya kan, lagi trending, yang harganya 70.000 satu cup. Nggak apa-apa, karena kembali lagi itu juga kan suatu bagian dari menggerakkan roda ekonomi. Iya dong. Dan itu juga sangat di-encourage sama Pak Gubernur. Pak Gubernur ini cinta banget sama Blok M. Iya loh, iya kan? Blok M sekarang bagus, Pak. Bagus, ya kan? Cinta banget juga. Bahkan ingin menciptakan dalam tanda kutip Blok M baru di wilayah-wilayah lain gitu ya. Tapi tentunya kalau kita bicara soal budaya, soal misalnya yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan ada Setu Babakan misalnya. Jadi pusat kebudayaan Betawi yang sekarang baru direvitalisasi, yang sangat bagus ya tentunya. Itu juga menjadi tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk bagaimana mensosialisasikan dan mengkomunikasikannya supaya ini bisa menjadi juga pilihan untuk generasi Z. Tapi kan Gen Z ini kan banyak sekali lagi segmennya, banyak lagi kalangannya, ya kan, banyak strata ekonominya juga gitu ya. Tentunya punya pilihan-pilihan yang berbeda gitu. Tapi kalau di lingkungannya masing-masing, misalnya tentunya keberadaan Setu Babakan misalnya, itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi yang tinggal di sekitar situ. Ya kan, tempatnya indah, ya kan, ada juga tempat-tempat yang tadi saya bilang, kalau di Tebet misalnya Jakarta Selatan bisa ke Eco Park, di selatan Kebayoran Baru bisa ke Taman Bendera Pusaka. Jadi sebenarnya tadi mengikuti yang viral dan lain-lain juga nggak ada masalah, karena kita juga harus menghidupkan roda ekonomi orang-orang yang tadi berjuang untuk mencari nafkah di Jakarta, dan itu juga bagian dari alternatif-alternatif yang ada. Kita bicara soal kota global, kita bicara soal kota metropolitan. Tentunya pilihan-pilihan seperti itu pasti beragam dan semua ada peminatnya. Ya, bukan berarti yang suka sama budaya juga berkurang. Buktinya tim selalu rame. Taman Ismail Marzuki tetap selalu rame, ya kan? Bahkan gimana caranya justru menjadi tantangan bagi orang-orang yang memiliki bidang usaha atau venue-venue yang terkait tadi kebudayaan untuk bisa lebih aktif untuk memasarkan tempatnya kan gitu. Tapi bukan berarti kok saya tetap merasa optimis bahwa anak muda Jakarta juga masih cinta budayanya, masih juga menghargai kebudayaan-kebudayaan lokal. Intinya menggenzikan budaya Betawi. Iya, ini tantangan tersendiri ya. Tapi itu tetap jadi fokusnya pemerintah ya. Pasti, karena pasti. Ini, Jakarta itu secanggih-canggihnya Jakarta, semodern-modern Jakarta, Betawi itu harus tetap dirawat. Pasti. Masalahnya anak muda ini kan sekarang kata Ros tadi kan, mereka lebih suka yang mereka tidak peduli, maaf ya tanda kutip, mereka tidak peduli dengan budaya Betawinya, tapi mereka lebih peduli dengan tampilan. Misalnya nih, wah
Instagramable, fotonya Iya, bagus. betul. Wah, ini unik nih, cakep nih. Nah, maksud saya, apakah bisa Pak yang begitu-begitu diberi sentuhan Betawi gitu? Gini loh, kayaknya anak-anak saya yang perempuan gitu, mereka senang tuh pakai kebaya encim. Iya kan? Tapi kan sekarang juga menjadi tren. Pakai kebaya encim, kemudian pakai denim atau jeans celananya kan gitu. Dan itu juga harus kita hargai sebagai bentuk dari penghargaan anak-anak muda terhadap budaya. Pakai baju-baju yang sifatnya etnis juga sekarang keren kok. Iya kan? Banyak yang pakai jaket-jaket lebar yang ada tenunnya. Tapi terus jajannya di Blok M, minumnya matcha tadi yang 70.000. Segelas ya dong. Soalnya anaknya 7, usianya rentangnya ada yang 28, 25, 24, 23, ada, 18 ada, sampai usia 7 sama 5 tahun ada. Jadi makanya kita memperhatikan gaya lifestyle mereka. Terkait dengan budaya Betawi, itu kan sebenarnya karena kita masih menjadi ibu kota, ada undang-undang yang orang nggak banyak tahu. Saya lupa nomor undang-undangnya. Tapi yang mengatakan bahwa karena JKI adalah sebuah ibu kota, tidak diperkenankan untuk menonjolkan satu budaya manapun. Nah, justru kenapa Pak Pram sekarang memberikan kesan bahwa beliau menonjolkan budaya Betawi, bahkan tadi ya termasuk LPDP-nya akan dikhususkan sebagian kota untuk anak-anak Betawi. Karena ini dalam masa transisi, yang kemudian nanti menunggu perpres apabila Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Di mana kalau udah nggak menjadi ibu kota, udah menjadi daerah khusus Jakarta, budaya yang diutamakan adalah budaya Betawi. Gitu loh. Justru sebenarnya dengan undang-undang ibu kotanya tidak diperkenankan tuh. Nah, tahu nggak bahkan di hotel-hotel berbintang itu kita menghimbau untuk dalam sebulan, dalam setahun misalnya, itu kemudian misalnya karyawannya menggunakan kebaya encim atau ada festival masakan yang bernuansa Betawi gitu di hotel-hotel. Sentuhan apa Pak dalam hal kebudayaan Betawi pada perayaan tahun depan itu? Ya pastinya satu ya bukan hanya budaya Betawi yang akan ditonjolkan karena Jakarta juga tetap punya budaya-budaya lain. Tetapi kemudian lead-nya tentu budaya Betawi ya tariannya. Ya kita tahu lah sekarang bahkan Bapak Gubernur setiap memulai acara tuh selalu berpantun gitu ya kan. Palang pintu juga kembali dihidupkan gitu ya untuk menerima tamu ya kan, menerima kedatangan para pejabat dan lain-lain. Dan ini tentunya akan menjadi titik berat. Tapi kemudian tentunya apa yang menjadi hal-hal yang kekinian tetap ditonjolkan. Karena apa ya, memang Jakarta kota metropolitan, nggak bisa juga kita berkutat di satu bidang aja, tapi harus banyak hal karena banyak orang yang mempunyai kesukaan-kesukaan yang berbeda di kota kita. Nah, pada perayaan 500 tahun ini kan ada sebuah orang masih bertanda tanya nih tahun depan nih, apakah Jakarta masih tetap ibu kota atau tidak? Karena kan perpres dari MK kan sudah turun kan Pak ya, bahwa Jakarta masih tetap ibu kota. Nah, itu kan masih bisa berubah lagi nanti ke depan. Bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian. Kita punya Tanjung Priok, kita punya bandara yang paling besar. Dan ini tetap menjadi kota yang terbesar di Indonesia, walaupun nanti tidak menjadi ibu kota. Apa sih contohnya? Contohnya yang paling dekat di Australia misalnya, ada Canberra sebagai ibu kota, ada Sydney, ya kan? Yang kemudian orang kalau ditanya mau liburan ke Australia kan nggak ada yang mau bilang saya mau liburan ke Canberra gitu. Saya kan mau liburan ke Sydney, atau orang mau ke Amerika Serikat hampir jarang yang mau bilang gue mau ke Washington DC, enggak lah, ya gue mau ke New York atau ke LA, iya kan, iya antara dua itu. Kita sekarang bicara tentang aparatur lah ya, aparatur kita. Nah, kita udah bicara budaya, macam sekarang kita bicara aparatur. Nah, di beberapa daerah Pak, gubernurnya itu kan menonjol ya. Ada gubernur yang menonjol, terus dia tiap hari menampilkan kepada publik bahwa ini saya kasih sanksi nih aparaturku. Ini saya kasih sanksi aparaturku supaya dia kelihatan naik gitu. Nah, strateginya Pak Pram gimana untuk membuat aparatnya itu tertib, disiplin dan melaksanakan tugasnya dengan baik gitu? Pertama tentu kebersamaan. Kita harus menciptakan suasana yang sifatnya betul-betul mengajak semua stakeholders termasuk para ASN untuk merasa memiliki ya kan dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bagaimana bekerja untuk warga Jakarta. Itu yang selalu ditekankan oleh Bapak Gubernur, bahwa kita ini semua di sini bersama-sama.
ya walaupun beliau adalah pejabat yang dipilih gitu misalnya, dan kami misalnya stafnya juga adalah jabatan yang dibawa oleh beliau gitu untuk membantu gitu. Kita harus sama-sama menghargai birokrasi. Itu pertama. Dia selalu mengatakan dan dia menekankan bahwa eksekutor itu adalah birokrasi dan kita harus menghargai mereka-mereka yang berada di birokrasi. Keberadaan mereka di sini ini penuh perjuangan, ya kan? Bisa melalui semua kepemimpinan, ya kan? Dan tetap bertahan. Artinya apapun yang ada di Jakarta yang kita nikmati, baik buruknya, itu kan semua ada sumbangsi dari birokrasi yang udah ada sebelum Pak Gubernur misalnya menjabat. Nah, itu harus kita hargai. Ya, Pak Gubernur lebih kepada perencanaan yang matang. Ya, memimpin dengan gaya teknokrasi yang sangat kental. Ya, beliau memikirkan bagaimana membangun sebuah kota, ya kan, untuk supaya menciptakan keseimbangan, ya kan, di mana pembangunan itu tetap berjalan, masyarakat tetap aman, nyaman, dan birokrasinya juga tanda kutip senang dalam melakukan pekerjaannya. Nah itu aja sih. Beliau galak nggak? Sama sekali enggak sih ya, sama sekali enggak. Tadi saya selalu mengatakan Bapak Gubernur Pramono Anung itu karena orang yang nggak gampang panik, ya orang yang sudah sangat matang dalam politik maupun dalam leadership. Juga sebagai pimpinan DPR RI, ya Seskap, ya dan sekarang gubernur, itu pengalaman itu betul-betul membuat beliau menjadi sosok yang betul-betul, kalau saya selalu mengatakan, bisa membedakan antara noise sama voice. Noise itu berisik doang, ada suara tapi berisik, nggak ada isinya. Termasuk misalnya ya kan hujatan, itu noise tuh. Ya kan, hujatan, cemoohan, itu kan noise. Ya, itu nggak boleh bikin kita bergeming. Ya kan, ada juga voice. Nah, tapi kita harus bisa bedain mana yang voice, mana kritikan yang betul-betul perlu kita dengar. Mana kritik yang tentunya kalau kita dengar dan kita perbaiki dari apa yang dikritisi, itu bisa membuat kota kita lebih baik lagi. Nah, beliau bisa bedakan. Mana yang memang harus diselesaikan lebih cepat, mana yang bisa ditunda, kan gitu. Nah, ini hal-hal seperti itu beliau bisa lakukan dan bisa tularkan pada bawahan, pada kita semua, termasuk pada teman-teman di birokrasi, sehingga semua berjalan relatif sangat lancar. Pak, kita sampai di kesimpulan terakhir nih Pak ya, bahwa ternyata pemerintah DKI sudah menyiapkan berbagai program. Ternyata peringatan 5 abad itu tidak diperingatan hanya mulai dari awal ya Pak ya, sudah diperingatan awal, dan pemerintah Jakarta sudah bersiap untuk menyandang predikat 5 abad. Nah, sebagai sebuah ini Pak, apa yang targetnya dari Pemprov DKI Jakarta ini? Target apa yang ingin dicapai pada pas 5 abad Jakarta nanti? Targetnya yang nomor satu, bagaimana masyarakat kita, warga kita selama 2 tahun belakangan ini sampai ke 5 abad nanti di 2027 bisa merasakan ada perubahan-perubahan yang nyata. Nyata itu seperti apa? Bagi masyarakat yang berada di level belum sejahtera atau belum beruntung, itu bisa merasa tadi, seperti Mas bilang tadi, KJP di sekolah anaknya itu kelihatannya meningkat jumlahnya, ya kan? Nggak berkurang, ya kan? Karena memang itu yang menjadi target Bapak Gubernur. Terus bagaimana manfaat di masyarakat pengguna transportasi? Oh, sekarang bisa lebih jauh kita dari Bogor, bisa, ya kan? Ke Bogor juga bisa, ke PIK 2 bisa naik, ya kan? Ke bandara udah bisa naik, ya, walaupun nanti juga ada penyesuaian tarif, tapi angkanya juga lebih bagus daripada tarif-tarif apabila menggunakan moda transportasi lain yang bukan punya milik Jakarta misalnya. Dan bicara soal banjir tadi, bagaimana ada perasaan-perasaan yang selama ini, perasaan gue setahun 2 tahun yang lalu atau 3-4 tahun yang lalu, ini selalu banjirnya tinggi deh. Sekarang nggak terlalu tinggi ya, kita nggak mau bilang sama sekali nggak ada ya, karena Jakarta nggak semudah itu, karena kita berada di bawah permukaan laut dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu yang kita inginkan masyarakat punya perasaan bahwa semua perlahan menjadi lebih baik dan punya rasa optimisme untuk menyambut apa? Menyambut 100 tahun ke depan lagi, di mana siapapun yang menjadi pemimpinnya mudah-mudahan bisa melanjutkan apa yang sudah
diletakkan fondasinya secara kuat oleh Bapak Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Terima kasih Pak Ciko atas Thank you. waktunya. Saya merasa Ya, terhormat. jadi kita berharap bahwa bincang-bincang santai ini menjadi refleksi bagi kita semua ya, bahwa ternyata di balik kemegahan Jakarta, di balik hiruk pikuk Jakarta ini ada pemerintah yang diam-diam bekerja dengan sangat serius, diam-diam memperhatikan semua kebutuhan masyarakat, termasuk mulai dari pendidikan, budaya, ekonomi, transportasi, dan infrastruktur juga ya Pak ya. Siap. Ya, nanti kita berharap bahwa kinerja ini akan semakin berdampak dan semakin dirasakan oleh masyarakat Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya, karena memang Jabodetabek dan Jakarta itu satu kesatuan yang sudah susah untuk dipisahkan. Baik, sampai sini bincang kita. Terima kasih Pak Ciko Tadi atas waktunya. Terima Terima kasih Terima kasih, banyak Pak. ya. kasih, Mas. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Ciko ya. Siap. Oke, baik pemirsa Indoposko Channel, demikian bincang-bincang kita di Ngobrol ala Indoposko atau Ngaco, dan kita jumpa pada session-session dan tema-tema berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.